Om Swastiastu, Salam Rahayu Sareng Sami. Kali ini, kita akan melakukan persembahyangan di Pura Ulun Danu Beratan. Pura Ulun Danu merupakan salah satu pura yang populer di kalangan wisatawan di Bali. Pura ini berada di Danau Beratan, Desa Candi Kunin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Perjalanan ke pura ini dapat ditempuh sekitar 90 menit bila berkendara dari kota Denpasar. Pura Ulun Danu Beratan menjadi salah satu tempat wisata populer yang wajib dikunjungi ketika berada di Bali. Pesona pura yang terletak di tepi Danau Beratan ini sungguh memukau. Adapun daya tarik dari pura ini adalah keindahan lokasi pura yang dikelilingi perbukitan dan danau, serta lokasinya yang ada di dataran tinggi membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Terima kasih buat teman dan sahabat semua yang masih setia dengan channel Seso Maheso Channel. Dan juga jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini semakin berkembang. Parkir di sini cukup luas sehingga kita tidak perlu khawatir untuk memarkirkan kendaraan kita. Sebelum memasuki areal pura, kita akan memasuki taman yang tertata dengan rapi. Sungguh pemandangan alam yang sangat indah, sungguh sangat menakjubkan. Pada saat Anda tiba di pintu gerbang masuk tempat wisata Pura Ulun Danu Beratan Bedugul, Anda sudah dapat melihat Candi Bentar, keunikan arsitektur pura, suasana asri, udara sejuk dan lingkungan bersih. Saat masuk kami disambut hamparan taman hijau dan pepohonan yang membuat taman pura terasa asri. Kala itu, nampak puluhan umat Hindu menuju pura juga untuk bersembahyang. Tak hanya sebagai tempat beribadah, keindahan lokasi pura juga menjadi daya tarik wisatawan. Puluhan wisatawan baik dari dalam negeri maupun wisatawan luar negeri beramai-ramai datang dan mengambil foto dengan latar danau. Om Swastiastu. Jadi hari ini kita berada di Pura Ulun Danu Beratan yang berlokasi di Tabanan, Bali. Ikuti perjalanan kami di channel Seso Maheso Channel. Bye. Nah, semeton, kita akan memasuki areal pura. Sekedar diketahui, setelah saya baca informasi tentang pura ini, sejarah pendirian Pura Ulun Danu Beratan tercantum dalam kisah yang terdapat dalam lontar Babet Mengwi. Disebutkan dalam lontar tersebut bahwa pendiri pura tersebut adalah Satu Gusti Agung Putu, didirikan pada tahun Saka tahun 1556 atau tahun-tahun 1634 Masehi.
dan dipelihara oleh 4 satakan dari desa-desa di sekitar area pura ini, yang terdiri dari Satakan Candi Kuning mewilayahi 5 bendesa adat, Satakan Bangah mewilayahi 3 bendesa adat, Satakan Antapan mewilayahi 4 bendesa adat, dan Satakan Baturiti mewilayahi 6 bendesa adat. Pura Ulun Danu Beratan terdiri atas 5 kompleks pura dan 1 buah stupa, di antaranya 1. Pura Penataran Agung. Pura ini dapat dilihat setelah memasuki Candi Bentar menuju Beratan. Pura ini ditujukan untuk memuja Tripurusa Siwa yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. 2. Pura Dalam Purwa. Dalam Pura Dalam Purwa terdapat 3 pelinggih utama yaitu Pelinggih Dalam Purwa sebagai tempat persemayaman Bahatari Durga dan Dewa Ludra yang dipuja sebagai sumber kemakmuran, Balai Murda Manik sebagai balai pemaruman, dan Bel Panjang sebagai tempat meletakkan upakara. Pelinggih yang terdapat di pura ini menghadap timur, berada di tepian Danau Beratan sebelah selatan. 3. Pura Taman Beije. Pura Taman Beije ini difungsikan untuk upacara ngebejang menyucikan sarana upacara dan memohon tirta. Tidak hanya itu, pura ini juga difungsikan sebagai tempat melasti olah masyarakat sekitar. Letak pura ini adalah di sisi timur dan tidak dikelilingi oleh tembok. 4. Pura Lingga Petak. Pura Lingga Petak inilah yang sesungguhnya terpapar jelas dalam pecahan uang Rp50.000, terdiri dari 3 tingkat yang di dalamnya terdapat sebuah sumur keramat yang menyimpan tirta Ulun Danu. Tidak hanya itu, dalam pura ini juga terdapat lingga yang berwarna putih, diapit batu hitam dan merah. Pura ini diyakini sebagai sumber utama air dan kesuburan Danau Beratan. Ada 2 pelinggih dalam pura ini, yaitu Pelinggih Meru Tumpang Solas yang menghadap ke arah selatan, dan Pelinggih Meru Tumpang Teluk, memiliki 4 pintu yang menghadap 4 arah mata angin. 5. Pura Prajapati. Terdapat pohon beringin besar sebagai penanda. Pura ini difungsikan sebagai istana Bahatari Durga. Pelinggih yang menghadap barat ini menjadi yang pertama ditemui sesaat setelah pengunjung melewati tiket box dan masuk ke area Danu Beratan. Enam. Stupa Buddha. Tidak hanya berupa kompleks pura, di Ulun Danu Beratan juga terdapat 1 stupa Buddha. Stupa Buddha di sini menandakan adanya makna keselarasan dan harmoni beragama. Stupa ini menghadap selatan dan terletak di luar area utama kompleks Pura Ulun Danu Beratan. Nah Semeton, kita sudah memasuki areal pura. Sebelum melakukan persembahyangan, kita akan menyiapkan sarana persembahyangan, dan sambil melihat-lihat pelinggih-pelinggih yang berdiri dengan megahnya.
Ulun Danu Beratan adalah contoh arsitektur Bali tradisional yang indah. Pemedak dapat mengagumi keindahan bangunan-bangunan suci yang rumit dan detail. Pura ini juga menampilkan berbagai ukiran tradisional dan patung dewa Hindu yang menakjubkan. Pada hari-hari tertentu seperti misalnya Purnama, Tilem, Galungan maupun hari besar agama Hindu lainnya, seringkali diadakan persembahyangan bersama di pura ini. Dan Juro Mangku sudah standby di pura untuk melayani umat yang akan tampil melakukan persembahyangan. Nah Semeton, kita akan melakukan persembahyangan dulu, sembari memohon supaya senantiasa diberi keselamatan dan selalu dituntun ke jalan yang benar. Selesai sembahyang, Juro Mangku langsung memberikan pemedek yang tangkil untuk Nunas Tirta dan Nunas Bija. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah umat Hindu, Pura Ulun Danu Beratan juga dijadikan sebagai tempat wisata di Bedugul. Di antara pelinggih tersebut, ada dua bangunan, yaitu Palebahan Pura Tengahing Segara dan Palebahan Palinggih Lingga Petak Ulun Danu, yang posisinya menjorok ke tengah danau. Posisi yang unik ini membuat kedua bangunan tersebut tidak saja memiliki nilai secara spiritual, tetapi juga nilai keindahan.
Danau Beratan merupakan danau terbesar kedua di Bali dan menjadi sumber irigasi sawah dan perkebunan di seluruh desa Bedugul. Gunung tempatnya berada sering disebut sebagai Gunung Suci karena cuacanya sejuk dan tanahnya subur serta subur pada awalnya. Danau Beratan merupakan danau terbesar di Bali hingga terjadi gempa bumi dahsyat yang membagi danau menjadi 3 bagian, Beratan, Buyan, dan Tambingan. Daya tarik utama dari kompleks pura ini adalah Pelinggih Telengin Segara yang berwujud meru bertumpang 11 dan Pelinggih Lingga Ulundanu yang berwujud meru bertumpang 3. Posisi sekaligus panorama indah yang mengelilingi kedua bangunan ini membuatnya memiliki nilai keindahan tinggi sehingga menarik banyak wisatawan untuk berkunjung dan mengabadikan momen di lokasi ini. Di media sosial, dengan mudah kita bisa menemui karya fotografer dunia tentang Pura Ulundanu ini, sehingga saya ingin datang atau tampil langsung melihat indahnya Pura Ulundanu ini. Bagi semeton yang ingin menikmati syahdunya atau ketenangan pura, datanglah pagi-pagi, mungkin pukul 7 pagi, karena belum terlalu ramai. Juga syahdunya pagi di pinggir danau dengan latar kabut pegunungan tak boleh kamu lewatkan. Selain melihat pemandangan indah ini, aktivitas lain yang bisa semeton lakukan di sini adalah menikmati wahana air. Semeton bisa berkeliling Danau Beratan dengan speedboat dengan biaya Rp150.000 untuk 4 orang atau bebek air Rp40.000 2 orang. Di sini juga ada penyewaan perahu juga. Kawasan pura, terdapat spot-spot foto yang dibangun khusus bagi wisatawan yang ingin berfoto untuk di sosial medianya. Sebagian besar wisatawan asing merasa liburan ke Bali belum lengkap jika belum mengunjungi salah satu tempat wisata pura yang ada di Pulau Bali. Lokasi pura di Bali tersebar di seluruh wilayah. Ada pura yang berada di daerah pegunungan, tepi danau alami, daerah perbukitan, area pedesaan, perkotaan, dan di tepi pantai. Seperti yang semeton ketahui, Pulau Bali memiliki banyak pilihan objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, namun ada beberapa tempat wisata di Pulau Bali yang harus Anda kunjungi. Salah satunya adalah objek wisata Pura Ulundanu Beratan yang berada di tepi Danau Bedugul.
Untuk tempat makan tersedia terutama tempat makan yang berada di luar area tempat wisata. Jika Anda liburan bersama anak-anak, terdapat area bermain anak dan tempat duduk di sekitar area taman. Sebagian besar tempat wisata terkenal di Pulau Bali memiliki fasilitas pariwisata lengkap demi kenyamanan wisatawan. Pura Ulun Danubratan adalah salah satu tempat wisata yang paling indah dan sakral di Bali. Pemedek dapat menikmati keindahan arsitektur tradisional Bali. Areal taman juga merupakan tempat favorit untuk berfoto. Pemedek dapat berfoto di tengah-tengah kebun bunga yang menawan sebagai kenang-kenangan indah dari kunjungan mereka. Para fotografer juga seringkali mengambil momen terbaik di taman ini untuk mengabadikan keindahan alam yang unik. Tidak hanya menyajikan keindahan visual, taman ini juga menawarkan suasana yang menyegarkan dan menenangkan. Pemedek dapat duduk santai di bangku-bangku kayu yang tersebar di sekitar taman sambil menikmati warna-warni bunga dan meresapi ketenangan alam. Taman di sekitar Pura Ulun Danubratan menampilkan berbagai jenis tanaman dan bunga eksotis. Pengunjung dapat berjalan-jalan di taman dan menikmati keindahan alam yang menakjubkan. Taman juga menjadi lokasi yang populer untuk berfoto dan bersantai. Taman yang sangat indah dengan banyak bunga-bunga cantik, kebersihannya sangat terjaga, tanaman yang ada sangat terawat, tempat yang bagus untuk berfoto. Juga tersedia toilet umum dan kamar mandi juga tersedia, berdekatan dengan area parkir. Tepatnya dari gerbang keluar wisatawan, terdapat banyak toko kecil yang menjual oleh-oleh khas Bali, serta makanan dan minuman ringan. Pura Ulun Danubratan ini dekat dengan beberapa destinasi populer di Bali. Setelah melewati jalur keluar dari areal Taman Pura Ulun Danubratan, kita akan melanjutkan jalan-jalan ke Kebun Raya Bedugul.
Nah, Semeter, demikian video singkat tentang sembahyang Pura Ulun Danu Bratat kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata kurang berkenan di hati Semeter, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mengetahui perjalanan berikutnya. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih sudah setia menonton pada channel Seso Maheso Channel. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti, Om. Saantir, Saanti. Saanti, Om.